Shalom, senang sekali kembali menyapa saudara Kolers dimanapun Anda berada. Karena terakhir kita ketemu di hari Rabu ya, dalam acara call siang adalah Rabu, karena Kamis kita mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke atas sorga. Dan Jumat kita juga ada Pak Tony yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi baru ketemu lagi, jadi nyaris sampai 1 minggu kita berjumpa kembali hari ini. Nah, saya senang sekali menyapa gereja Tuhan, menyapa umat Tuhan di tempat ini, Colors, karena kita hari ini akan bahas 7 series tentang The Heart of Giving. Kalau minggu lalu kita bahas tentang The Power of Giving, kekuatan, kedahsyatan apa itu memberi, kuasa memberi. Sekarang kita bicara masalah The Heart of Giving. Nah, minggu lalu kita sempat bahas bahwa bagaimana memberi itu menjadi sebuah momok yang menakutkan, yang menggentarkan bagi kerajaan iblis, kerajaan setan, karena setan berusaha bagaimana menghajar orang-orang Kristen untuk tidak memberi, karena ternyata memberi itu mempunyai kuasa yang besar dan dahsyat. Salah satunya kita menemukan bahwa memberi itu membuat juga gereja itu menjadi kuat. Ulangan 15 memberikan catatan, ketika orang-orang anak-anak Tuhan memiliki hati yang memberi, maka pemberian kita memiliki kekuatan yang besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang the heart of giving, hati yang memberi. Nah, saya percaya kita memiliki kesadaran bahwa tidak semua pemberian itu dikenan Tuhan. Ya, tidak semua pemberian kita itu berkenan kepada Allah. Nah, hari ini kita belajar, kira-kira sepanjang minggu ini kita akan belajar pemberian persembahan korban seperti apakah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, kita bandingkan dulu 2 peristiwa dalam Alkitab kita, dan kita akan menemukan nanti benang merahnya, persembahan yang mana yang dikenan Tuhan dan kenapa itu dikenan Tuhan. Coba yang pertama kita baca 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja 8 ayat 7 sampai 10 dikatakan demikian Alkitab kita. Elisa di Damsyik. Damsyik ini sekarang namanya Damaskus, artinya ibu kota Syria hari ini. Jadi Syria sudah ada dari zaman Alkitab dicatat ya. Ayat 7-nya bilang begini. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Jadi Ben-Hadad Raja Aram, Raja Syria hari ini dikatakan sedang sakit ketika Elisa datang ke Damsyik. Ketika dikabar kepada raja, sudah datang abdi Allah itu kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya, sembuhkah aku dari penyakit ini. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa barang-barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Ada sebuah peristiwa yang menarik terjadi dalam 2 Raja 8 ayat 7-10 ini. Raja Aram yang bernama Ben-Hadad waktu itu sedang sakit, menderita penyakit yang luar biasa. Lalu ketika dia dengar ada abdi Allah yang bernama Elisa, seorang yang Allah urapi dengan hebat dan luar biasa, ada di kota Damsyik itu, maka dia memerintahkan Hazael membawa persembahan, membawa korban, membawa apa yang dia bawa kepada Elisa, dan bertanya, sembuhkah aku dari penyakit ini? Perhatikan, ketika Elisa melihat hal ini, dia bilang begini, penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Artinya penyakit yang diidap oleh Ben-Hadad tidak menyebabkan kematian. Tetapi dia bilang engkau akan mati dibunuh. Kenapa tidak membawa kematian? Karena Tuhan sudah memberitahu kepada Elisa, matinya Ben-Hadad itu bukan karena penyakit tapi dibunuh. Kita nggak pejamah cerita itu, tetapi yang kita lihat adalah tidak disebutkan persembahan daripada Ben-Hadad ini ditolak. Ben-Hadad persembahannya tidak ditolak Elisa, artinya persembahannya diterima oleh Elisa. Bandingkan dengan 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, kita lihat
mulai ayat yang ke-14. Sekarang ada kisah yang nyaris sama tentang persembahan dan korban ini ya, lihat. Sampai ayat yang ke-17. Ayat 14 bilang begini, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Kita ingat peristiwa seseorang yang merendamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan adalah seorang panglima Aram yang bernama Naaman. Tadi kisah tentang rajanya Ben-Hadad, sekarang kisah jenderalnya yang bernama Naaman, panglimanya. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat 15 ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, perhatikan kalimat ini. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ayat 16 ya. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapan aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolaknya. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarkanlah diberikan kepada hamba ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu tidak lagi akan mempersembahkan korban bakar atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ada peristiwa yang kedua yang saya baca adalah seorang panglima perang daripada Aram yang bernama Naaman. Dia punya kelemahan kekurangan, dia adalah orang yang berpenyakitan kusta. Nah, ketika dia mendapat informasi di Israel ada seorang abdi Allah yang mampu menyembuhkan, yang mampu melakukan sebuah perkara mujizat sehingga seseorang yang sakit bisa sembuh, maka datanglah dia kepada Elisa ini. Tetapi Elisa tidak menjumpai dia dan berkata, sekarang kalau mau sembuh, benamkanlah dirimu 7 kali di sungai Yordan. Maka dia berpikir, buat apa saya berendam di sungai Yordan 7 kali? Lalu saya diperlakukan juga tidak menyenangkan, tidak ada rasa hormatnya. Kenapa? Ketika Naaman disuruh pergi menyeberang sungai Yordan untuk menenggelamkan dirinya 7 kali, Elisa sendiri tidak menjumpai dia, tidak menemui dia. Padahal menurut saya sebagai seorang panglima perang, dia sudah menjadi kebiasaan orang menghormati dia. Sudah makanan jiwa, orang menghargai dia karena dia panglima perang yang hebat. Tetapi pasukannya bilang begini, Bapakku, sekalipun di Aram ada sungai yang lebih bagus dari tempat ini, tetapi karena Nabi ini berkata seperti itu, lakukanlah. Kan kita tidak rugi, berendam 7 kali tidak merugikan apa-apa. Maka Naaman meneguhkan hatinya, dia berendam 7 kali di sungai Yordan, dan ketika rendaman yang ke-7 ini, maka tubuhnya menjadi tahir dan tidak ada lagi kusta yang menimpa kulitnya. Lalu yang menarik ayat 15-nya dikatakan begini. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, dia tahu di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ketika dia mengucapkan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel, saya percaya, kita meyakini kalimat ini kalimat sebuah pujian. Bukan sebuah kalimat makian, bukan sebuah kalimat yang negatif keluar di mulutnya Naaman, tetapi keluar kalimat yang pujian, kalimat yang positif. Dia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bayangkan, orang yang sama-sama tidak mengenal Allah, yang satu Ben-Hadad, yang satu Naaman. Naaman mengucapkan kalimat yang sangat fenomenal. Dia berkata, tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Tetapi yang menarik adalah ayat yang ke-16-nya. Ayat 15 dulu perhatikan.
Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Naaman ketika sembuh, dia mengucapkan kalimat tidak ada Allah lain kecuali Israel, lalu menyerahkan sebuah persembahan kepada Elisa. Ayat 16 saya berkata, perhatikan. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolaknya. Perhatikan kalimat yang menarik adalah Elisa dengan pengalaman berjumpa dengan dua tokoh yang berbeda. Ketika dia berjumpa dengan Hazael yang membawa korban persembahan daripada Ben-Hadad Raja Aram, tidak disebutkan, tidak dicatat bahwa Elisa menolak persembahannya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Naaman yang diperintahkan berendam 7 kali di sungai Yordan, dan orang itu taat kepadanya, lalu muncul kalimat yang diucapkan oleh Naaman, tidak ada Allah lain kecuali Israel. Tetapi yang menarik adalah kenapa Elisa menolak persembahan daripada Naaman ini. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau Elisa masih ada, mungkin seminggu kemudian diceraikan istrinya kali ya, pendeta begini. Kenapa? Dianggap bodoh sekali. Kenapa? Coba kita lihat ayat 5-nya, apa yang dibawa oleh Naaman ini. Alkitab bilang, ayat 5-nya bilang begini. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Berarti ayat yang kelima dan keenamnya. Ayat 5-nya. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Alkitab berkata 6.000 shikal emas, artinya jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat fantastis, jumlah yang sangat besar. Makanya kalau istri Elisa punya istri, lihat dia tidak menerima persembahan, mungkin kalau ibu-ibu sekarang marah juga ya, pendeta bodoh sekali. Dikasih persembahan sebanyak ini kok nggak diterima. Pertanyaan yang menarik adalah kenapa ada sifat yang mendua kalau kita lihat dalam sikap seorang yang bernama Elisa. Pada satu sisi dia menerima persembahan Ben-Hadad lawan Hazael, yang pada sisi yang lain dia menolak persembahan daripada Naaman ini. Apakah karena Naaman orang kafir? Orang yang tidak kenal Tuhan, istilah kafir ya. Tidak, sama-sama tidak kenal Tuhan. Hazael juga, Ben-Hadad juga Raja Aram, sedangkan Naaman panglima Raja Aram. Artinya sama-sama bukan bangsa Israel, bukan umat kepunyaan Allah, bukan umat pilihan Allah, bukan orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Pertanyaannya, di mana perlakuan Tuhan yang berbeda kepada Naaman dan kepada Ben-Hadad ini? Ya, sebab kenapa? Kalau kita cerita selanjutnya, sekalipun mungkin bukan bisnis kita hari ini, bukan tujuan kita hari ini, ketika Gehazi meminta persembahan yang dibawa oleh Naaman ini dan diberikan kepada Gehazi, apa yang terjadi? Gehazi menjadi kusta. Nah, jadi dapat kita simpulkan sederhana, anak-anak Tuhan kita harus mencapai sebuah tingkat kedewasaan yang seperti Tuhan kehendaki. Tidak semua persembahan, tidak semua korban, tidak semua apa yang kita beri kepada Allah itu diterima oleh Tuhan. Nah, kan kita agak sedikit terkejut ya. Karena saya sadar hari ini, kita juga harus sadar, tidak semua persembahan kita itu menyenangkan Tuhan loh. Tidak semua pemberian kita itu membuat Tuhan disukakan. Tidak semua sedekah kita, bahkan persepuluhan kita, itu menjadi bejana yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab pada prinsipnya kita menemukan sebuah kebenaran lewat pengalaman Naaman ini. Naaman tidak persembahan korbannya tidak diterima oleh Tuhan. Saya sadar sekalipun menurut saya bukan karena faktor besarnya jumlah persembahan dia. Sebab kalau kita lihat memang persembahan Ben-Hadad lebih besar daripada Naaman. Bukan juga karena Naaman orang yang tidak kenal Tuhan.
Sebab dari kalimat-kalimat yang ucapkan, dia mengalami pertobatan. Dia bilang tidak ada Allah lain di tempat, tidak ada Allah lain kecuali Israel. Dan dia juga berpamitan tidak akan menyembah lagi patung yang didirikan oleh raja mereka. Tetapi kenapa persembahannya ditolak? Kenapa persembahannya tidak diterima? Kenapa persembahannya diacuhkan oleh Tuhan? Ini pertanyaan yang harusnya membuat kita dewasa sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Kita seringkali memandang sepele kepada Tuhan, sehingga kita memberikan apa yang kita pikirkan baik. Apa yang menurut kita bisa beri kepada Tuhan. Sama seperti kita memberi kepada gelandangan, baju bekas yang tidak layak pakai pun kita berikan dengan harapan mereka mengucapkan terima kasih buat pemberian kita. Tidak, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat sebuah hati yang sangat berbeda sekali antara Naaman dengan Ben-Hadad ini. Perbedaannya di mana? Kenapa persembahan Naaman ditolak dan persembahan Ben-Hadad diterima? Ternyata perbedaannya adalah pada faktor iman. Nah, apa faktor iman itu? Ya, perbedaannya saya bilang di faktor iman. Kenapa saya katakan faktor iman itu sangat membedakan? Karena kalau kita perhatikan perbedaannya sangat tipis sekali. Perhatikan. Ben-Hadad memberi kepada Tuhan, dia berikan persembahan lalu bertanya, sembuhkah aku dari penyakit ini? Nah dari kronologinya, dari urutan waktunya kita menemukan sebuah fakta. Ben-Hadad itu memberi sebelum atau sesudah dia sembuh. Maka kita percaya persembahan yang dia berikan, korban yang dia berikan kepada Tuhan lewat hambanya Elisa ini, dia berikan ketika dia belum sembuh. Artinya dia memberi sebelum lihat mujizat. Sedangkan Naaman dalam pasal 5-nya ayat 16 sampai ayat 20 tadi kita menemukan, ayat 16 tadi kita menemukan sebuah fakta yang menarik. Naaman memberi setelah dia disembuhkan. Ada perbedaannya enggak? Memberi sebelum disembuhkan dan memberi sudah disembuhkan. Perbedaannya seperti saya tadi bilang, perbedaannya adalah di struktur iman. Orang yang bisa memberi sekalipun dia belum lihat mujizat, sekalipun dia belum lihat fakta yang dia harapkan, sekalipun dia belum melihat apa yang dia inginkan terjadi dalam kehidupannya, memberi sebelum melihat mujizat adalah memberi yang dibangun di dasar iman. Tetapi kalau memberi setelah kita melihat mujizat, setelah kita disembuhkan seperti Naaman, setelah kita melihat pertolongan Tuhan, maka itu pemberian yang sifatnya tidak, dalam tanda petik saya katakan, tidak disertai dengan iman. Kenapa? Karena persembahan kita adalah persembahan yang karena setelah melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Contohnya begini Bapak Ibu. Di dalam gereja ada sebuah tradisi kudus, saya bilang tradisi kudus, karena tradisi ini berlaku dari generasi demi generasi di dalam gereja, yaitu janji iman. Ya, janji iman, misalnya begini. Kita mau bangun gereja, mau bangun gedung. Gereja kita mau membangun gedung dengan kapasitas yang diperbesar. Lalu ini bulan Mei misalnya, bulan Desember saudara akan menangani sebuah proyek yang keuntungannya misalnya dapat 1 miliar saja. Maka saudara akan bilang sama Pak Gembala, gereja kan mau bangun, doakan ke saya karena bulan Desember saya akan dapatkan proyek 1 miliar keuntungan saya. Nanti kalau saya berhasil, saya akan berikan bukan 10%, tetapi 30%. Berarti dari 1 miliar itu 30%-nya berapa? 300 juta. Pertanyaan saya, ketika dia bilang kalau nanti Desember berhasil, dia akan memberi persembahan kepada Tuhan 30%, 300 juta. Pertanyaan saya adalah, kalau proyeknya tidak berhasil atau gagal, pertanyaan saya, dia memberi enggak yang 30% yang 300 juta itu?
Saya rasa enggak. Karena dia bilang, jikalau proyek saya berhasil, saya berikan 330%, artinya 300 juta. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tidak dalam tanda petik mau hidup dalam sebuah iman ketika memberi, ketika mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ada tantangannya, ada kemungkinan untuk gagal. Orang ini mau main safety player, dia mau main safe, mau main aman. Kalau proyeknya berhasil, dia beri. Kalau nggak berhasil, dia nggak beri. Ya, berbeda kalau saudara seorang yang beriman, saudara akan menangani proyek 1 miliar, nanti keuntungannya di bulan Desember. Dan hari ini datang kepada gembala, Pak Gembala, saya persembahkan uang ini 30% atau 20% atau 10%. Maka itu 100, 200, 300 juta. Itu angka yang cukup fantastik, angka yang besar. Kalau diberi sekarang, proyeknya nanti bulan Desember, pertanyaan saya, mungkinkah proyeknya gagal? Mungkinkah proyeknya tidak berhasil? Mungkinkah proyeknya dibatalkan? Masih sangat mungkin. Nah, kalau mungkin berarti persembahan dia hari ini adalah persembahan yang dia pertaruhkan. Kalau gagal berarti dalam tanda petik dia kehilangan persembahan tersebut. Karena rasanya gak mungkin dia minta lagi kepada pendetanya. Ya. Dan dia berikan di awal sebelum dia lihat mujizat, dia perlu berdoa, dia perlu bergumul, dia perlu mengimani bahwa persembahan dia adalah sesuatu yang akan berbuah ketika dia melangkah dengan iman. Beda ya. Tadi yang sesudah melihat mujizat, maka dia berkata, kalau nanti proyeknya berhasil, dia akan beri sama Tuhan. Maka dia tinggal tidur, dia tinggal jalan-jalan, tinggal santai. Kenapa? Kalau berhasil saya beri, kalau nggak berhasil ya sudah. Karena kenapa? Karena perjanjiannya kalau berhasil. Sedangkan kalau orang yang melangkah dengan iman, dia tahu proyeknya nanti bulan Desember, maka dia beri hari ini. Ada sebuah pergumulan, ada sebuah tantangan, ada sebuah keraguan, ada sebuah rasa deg-degan. Kalau nggak berhasil bagaimana? Itulah sebabnya Tuhan senang sekali orang yang memiliki the heart of giving. Kenapa? Karena orang yang memberi, itu memberi dengan iman. Ya, orang yang memberi kepada Tuhan sebelum dia lihat mujizat, sebelum dia melihat pertolongan Tuhan, sebelum dia melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, adalah orang yang memberi dengan iman. Sebab kenapa? Ada pertaruhan. Mungkin saja apa yang dia harapkan tidak berhasil. Tetapi yang jelas dia sudah memberi sama Tuhan. Tetapi orang yang safety player, orang yang pengennya aman, maka dia bilang, saya akan memberi kepada Tuhan kalau nanti proyek saya berhasil. Dua peristiwa ini mengajarkan kepada kita sebuah perkara yang penting, kebenaran yang penting hari ini. Tidak semua persembahan kita menyenangkan Tuhan. Sebab kenapa? Tuhan tuh gak butuh persembahan kita. Tidak semua korban kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik semua segala sesuatu di dunia ini. Tetapi ada orang-orang tertentu yang bisa menyentuh hatinya Tuhan. Yang membuat Tuhan disenangkan. Yang membuat Tuhan hatinya melekat. Ketika ada orang-orang yang memberi, mau dan mampu memberi dengan iman. Artinya dia memberi kepada Allah sekalipun dia belum melihat mujizat. Dia memberi kepada Allah sekalipun dia mengerti belum tentu Tuhan dalam tanda petik menolong hidupnya. Sekalipun dalam tanda petik ketika dia memberi, dia tahu belum tentu harapannya seperti apa yang dia mau. Tetapi saya percaya orang yang memberi dengan iman adalah orang-orang yang memberi membuat hati Tuhan berkenan. Nah, oleh sebab itu satu seri pengajaran kita hari ini, saya mau gereja Tuhan hari ini, kita menjadi orang-orang yang memberi kepada Tuhan, sekalipun kita belum lihat mujizat. Sekalipun kita belum melihat tanda-tanda ajaib yang Tuhan kerjakan. Kita ingat bagaimana janda di Sarfat, dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu Elia berkata kepadanya, buatkan dulu kue, roti itu kepadaku, tapi berikan dulu kepadaku. Saudara bisa bayangkan, dia berpikir kalau dia bikin kue, itu roti hanya sekali makan dan setelah itu dia mati.
Dan dia tidak dibuat multiplikasi dulu, baru banyak, baru dia bisa berikan kepada Elia. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berikan kepada Elia, maka roti itu mengalami multiplikasi dan dia dipelihara selama musim kelaparan dengan minyak dan roti yang tidak pernah habis. Jadi bukan bermultiplikasi banyak dulu, jumlahnya jadi makin besar, jumlah banyak, maka dia kasih Elia. Enggak. Nah, anak-anak Tuhan harus mengerti konsep prinsip seperti ini. Kita memberi justru sebelum kita melihat mujizat. Ini yang dikatakan memberi yang menjadi dikenan Tuhan karena memberi dengan iman kita. Hari ini kita seringkali mengalami gentaran. Ketika kita memberi dalam kondisi kekurangan. Kita memberi dalam kondisi kita tidak punya ada uang. Tapi hari ini tetapkan langkah kita, kuatkan hati kita bahwa Tuhan suka dan senang kepada orang yang memberi dengan iman. Bukan karena dia lihat mujizat, tetapi sebelum dia melihat mujizat yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi hal yang pertama kita dapatkan hari ini, the heart of giving, hati yang memberi adalah hati yang menyenangkan Tuhan. Karena hati yang memberi adalah orang yang berani memberi ketika dia belum melihat mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hari ini firman-Mu ditaburkan di tanah yang subur. Hamba percaya benih yang subur ini, benih yang ditabur di tempat yang subur akan bertumbuh 100 kali ganda, 60 kali ganda, 10 kali ganda. Sehingga setiap kebenaran akan menghasilkan kebenaran dalam kehidupan kami. Dan makin lama kebenaran akan menguasai hati dan pikiran kami. Kami bersyukur buat pagi pada hari ini Tuhan. Engkau mengajar tentang kebenaran, tentang the heart of giving, hati yang memberi. Hati yang memberi adalah hati yang memiliki iman yang teguh dan kuat. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami tahu tidak semua pemberian menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua korban itu Tuhan sukai. Tetapi hari ini kami belajar. Orang yang memberi membuat Tuhan dikenan Tuhan adalah orang yang memberi sekalipun dia belum melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Hamba berdoa bagi umat-Mu hari ini untuk tetap memberi kepada Tuhan sebelum sekalipun belum melihat mujizat, belum melihat tanda-tanda ajaib yang Tuhan kerjakan. Sehingga umat Tuhan diteguhkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kekuatan daripada Allah menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita masih memasuki sesi yang kedua nanti besok tentang 7 series The Heart of Giving bersama dengan saya sampai hari Kamis. Nanti Jumat ada sahabat saya, seorang hamba Tuhan dari Jakarta, Pendeta Lamhot Butar-Butar akan mengajar kita tentang The Heart of Giving juga. Dan malam hari ini ada call malam bersama dengan Pak Pendeta Juan Tabarat ya. Temanya nanti kita akan informasikan. Hari ini kita bicara banyak tentang bersama dengan Pak Juan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.